Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita nikmat iman dan kesehatan pada kali ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW, kepada warga, sahabat, dan seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti ajarannya hingga akhir zaman nanti. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini, saya, Alina Ramadhani, ingin menyampaikan kultum singkat yang bertema menebarkan kebaikan dan tolong-menolong. Jadi, makna menebarkan kebaikan adalah berbuat disengaja, tulus, dan berkelanjutan untuk melakukan hal-hal positif yang memberikan manfaat, kenyamanan, dan kebahagiaan bagi orang lain dan lingkungan, tapi tanpa mengharapkan imbalan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak bisa hidup sendiri. Kita selalu membutuhkan dukungan dan bantuan dari orang lain. Oleh karena itu, Islam mengajarkan kita untuk tolong-menolong dalam kebaikan dan mengamalkan amal soleh dimanapun kita berada. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang berbunyi, wa ta'amanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'amanu 'alal isma wa al-udwan wattaqullaha innallaha syaqiqul iqab, yang memiliki arti, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebijakan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Quran Surat Al-Maidah ayat 2. Ayat ini menegaskan kepada kita untuk tolong menolong dalam berbuat kebaikan, seperti membantu orang lain yang sedang kesusahan, membantu teman yang sedang kesulitan, dan bergotong royong untuk melakukan kebaikan. Tapi jangan bekerja sama dalam berbuat maksiat dan kejahatan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menunjukkan kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Mengapa kita harus menolong? Karena kita adalah makhluk sosial yang dimana kita tidak bisa hidup sendiri. Kita membutuhkan orang lain dan orang lain pun membutuhkan kita. Dan bisa jadi karena kita menolong orang lain, itu menjadikan sebab Allah senantiasa menolong kita dalam kesusahan. Rasulullah SAW bersabda, Allah senantiasa membantu hambanya selama hamba itu membantu saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menegaskan bahwa siapapun yang membantu orang lain, maka Allah akan membantu dirinya saat ia kesusahan. Jadi, jangan pernah ragu untuk menolong siapapun itu. Artinya, bukan hanya orang yang berbuat baik yang mendapat pahala, tetapi orang yang memberikan contoh dan mengajak untuk berbuat baik juga dapat mendapatkan pahala. Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari bisa dengan menolong teman yang sedang kesulitan untuk memahami pelajaran, membantu orang tua tanpa disuruh, menghibur teman yang sedang sedih dengan cara mengajak kebaikan, ataupun dengan senyum. Rasulullah SAW bersabda, senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Hadis riwayat Tirmidzi. Bayangkan, hanya dengan tersenyum dan berbuat baik juga termasuk pahala sedekah. Itu menunjukkan bahwa Islam itu mudah dimengerti dan indah. Setiap kebaikan Allah akan menghargainya. Hadirin yang berbahagia, mulai hari ini kita bertekad untuk menjadi pribadi yang peduli, menolong, dan menebarkan kebaikan dimanapun kita berada. Dan jangan menunggu kaya untuk membantu orang lain, dan jangan menunggu besar untuk berbuat kebaikan. Karena sekecil apapun kebaikan, jika dilakukan dengan hati yang ikhlas, akan menjadi amal yang besar di sisi Allah. Semoga kita menjadi orang yang ringan tangan untuk menolong dan membantu dalam berbuat baik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.